kepada user. Pada kesempatan ini saya menambahkan tutorial bagaimana membuat latihan modul 1. Di sini kita akan menampilkan tampilan program seperti pada gambar ini nantinya, di mana daftar riwayat hidup di sini ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, pekerjaan, email, website, dan jurusan. Seperti ini outputnya nanti yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada pembuatan source code-nya. Pada kesempatan ini saya masih menggunakan Visual Studio 2010. Di sini saya telah membuatkan nama projectnya itu modul 1 strip 5 saya buat, dan nama filenya itu latihan modul 1.cpp. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba mengetikkan source code-nya pada lembar kerja programnya. Baiklah, langsung saja kita ketikkan sintaknya. Sini saya buatkan komentar terlebih dahulu. Nah, sekarang baru kita masuk pada pembuatan programnya. Sini kita buatkan include IOStream terlebih dahulu. Ini merupakan library untuk input output atau preprocessor. Selanjutnya kita ketikkan using namespace std-nya. Ini mendeklarasikan semua elemen dari library standar C++ dalam namespace dengan nama std. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi utama program. Di sini kita deklarasikan variabel terlebih dulu. Di sini selanjutnya deklarasikan variabel panjang data 50. Ini adalah deklarasi variabel secara lokal yang bertipe string. Pada program ini saya menambahkan nama saya terlebih dahulu pada bagian atas program. Di sini saya buatkan latihan modul 1 karena ini saya ambil dari latihan modul 1 yang ini. Kita akan menampilkan output ini. Nah, sekarang baru kita akan membuat judul programnya. Sini daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita ketikkan nama. Ini merupakan minta input nama kepada user. Show di sini berfungsi untuk menampilkan menampilkan output pada layar pada saat program dijalankan. Show ini akan error apabila using namespace std-nya dan IOStream-nya tidak disertakan di atas. Tapi apabila ini tidak disertakan, kita harus membuat std ini pada awal shoot-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan membuat scene ini berfungsi untuk minta input kepada user, menampung yang mana datanya nanti akan ditampung dalam variabel panjang data, yang mana panjang maksimum itu 50 karakter. Lebih daripada itu tidak akan disimpan. Oke. Selanjutnya kita setelah nama, alamat, tanggal lahir,
Ini alamatnya juga 50 karakter maksimumnya. Selanjutnya kita minta input data tanggal lahir. Di sini kita juga melihat ada /t. /t ini berfungsi untuk tab dari nama titik ini, supaya hasil pada saat running, hasil posisi titik ini menjadi rapi atau teratur. Ini juga 50 karakter. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis kelamin, nomor telepon. Kita ketikkan jenis kelamin. Sini saya juga buat panjang karakter itu 50 karakter. Lebih daripada itu tidak akan ditampung oleh variabel panjang data. Nah, selanjutnya nomor telepon. Begitu juga sintaknya sama dengan yang di atas, karena kita meminta input data kepada user. Nah, selanjutnya pekerjaan email website. Pekerjaan, minta input data pekerjaan pada user, tampung dalam variabel panjang juga. Selanjutnya setelah pekerjaan, web email. Email panjang maksimumnya itu juga 50 karakter. Selanjutnya website. Ini adalah /t di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu sebagai tab. Panjang website itu 50 karakter juga. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan jurusan Teknik Elektro STI ITB. Ini tidak diinputkan oleh user, tapi sudah dibuatkan langsung dalam programnya. Seperti ini. Kita buatkan jurusan Teknik Elektro. /n di sini berfungsi untuk berpindah baris ke baris berikutnya. Dan getLine tampilkan 1 di sini berfungsi untuk baris berikutnya itu ada space sebelum ditekan enter, sebelum dikeluarkan kata press any key to continue. Itu fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sistem pause. Sistem pause ini merupakan fungsi jeda, di mana tanpa sintak ini kita tidak bisa melihat input atau output pada saat program dijalankan. Kita tidak bisa melihat ini semua. Di sini semua kita tidak bisa akan melihat pada saat program dijalankan apabila sintak ini tidak kita buat. Nah, selanjutnya kita buat return null. Return null ini berfungsi untuk batas akhir dari program fungsi utama, di mana program akan berhenti. Nah, setelah program ini selesai kita buat semuanya, sekarang kita save, Ctrl S. Nah, selanjutnya kita coba running dengan menekan tombol F5 pada keyboard, atau menekan tombol start debugging pada program. Nah, ini hasil running dari program kita. Seperti yang diminta pada program, ini nama, alamat, tanggal lahir. Sekarang kita coba inputkan. Di sini nama saya Empianus Eko. Setelah itu kita enter, minta alamat. Saya Jalan Sudirman. Itu tanggal lahirnya misalnya 8 Mei 1989. Jenis kelaminnya saya ketikkan ini laki-laki. Nomor teleponnya 0813 71 44 6707. Saya buat. Pekerjaannya mahasiswa. Emailnya mpianus_fp@yahoo.com. Websitenya sini saya ketikkan blog saya saja, blogspot.com. Nah, setelah tombol website kita tekan enter, maka akan tampil Teknik Elektro STI ITB secara otomatis tanpa kita inputkan yang ini. Nah, di sini setelah kita
tekan tombol enter, di sini kan ada semacam kursor berkedip-kedip, sehingga tombol press tulisan atau pesan press any key to continue-nya belum tampil. Nah, inilah hasil running dari program kita, seperti pada modul seperti ini. Nah, sekarang kita telah selesai membuat program kelima untuk input data. Tekan enter, maka baru keluar press any key to continue, enter. Nah, ini semua sintak untuk menampilkan yang ini, untuk menampilkan output ini. Mungkin pada kesempatan ini hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk proses input data dengan keyboard. Hanya sekian saja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.